Lantas Khalid bin Walid yang saat itu ikut berjihad dalam barisan muslim diminta untuk menerima panji perang tersebut. Namun pada awalnya Khalid menolak, sebab perang Mu'tah ternyata adalah medan jihad pertama yang melibatkan Khalid bin Walid sebagai seorang muslim, dan ia merasa masih ada sahabat lain yang lebih pantas. Umat pun terus membujuknya, karena Khalid bin Walid dikenal memiliki rekam jejak militer yang sangat gemilang, bahkan Rasulullah pun mengakui hal itu. Maka dengan penuh keyakinan, Khalid menerima panji tersebut sebagai tanda bahwa dirinya kini menjadi komandan perang kaum muslimin di medan pertempuran Mu'tah. Dalam suasana perang yang terus berkecamuk, sang pedang Allah yang terhunus itu dengan cepat memikirkan strategi perang terbaik agar dapat mengeluarkan pasukan Islam dari keadaan terhimpit. Ketika malam tiba, Khalid membuat strategi untuk mengelabui pasukan Romawi dengan cara memecah pasukan muslimin menjadi dua sayap. Masing-masing sayap pasukan muslimin menempati posisi yang telah ditentukan, dan ketika pagi datang, dua sayap itu akan menyerang musuh secara bersamaan. Ia mengubah pasukan di sayap kanan untuk menempati posisi sayap kiri, serta mengubah pasukan di sayap kiri untuk menempati posisi sayap kanan. Begitu juga pasukan di barisan depan dipindah untuk menempati barisan belakang, dan sebaliknya. Serangan tiba-tiba dari dua arah ini ternyata membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan muslimin mendapatkan tambahan pasukan dari Madinah. Sebelum musuh menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Khalid bin Walid berhasil memukul mundur mereka. Melihat pasukan Romawi yang dipimpin Theodorus mundur, Khalid menginstruksikan pasukannya agar tidak melakukan pengejaran dan mundur secara teratur ke Madinah. Pertimbangan ini ia pilih sebab jika pasukan musuh menyadari strategi tersebut, kemungkinan besar aliansi Bizantium itu akan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Sobat Islampedia, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mulai disinilah mendapat gelar Saifullah al-Maslul. Setelah terjadi beberapa kali pertempuran ini, ya, beberapa hari pertempuran, kala itu Masya Allah luar biasa. Khalid bin Walid menunjukkan bagaimana loyalitasnya kepada kaum muslimin. Dibuatlah pertempuran itu dengan strategi beliau. Beliau tahu bagaimana titik lemahnya Bizantin Romawi ini di mana. Titik lemahnya adalah ketakutan mereka kalau musuh ini tidak terbaca kekuatannya. Maka dibuat akhirnya oleh Khalid bin Walid, besok kita bertempur bukan hanya sekedar pertempuran biasa. Karena kalau pertempuran biasa lagi, habis kita akan dihabisi oleh mereka. Mereka 200.000. Jadi seolah mengelabui musuh. Musuh akan melihat tuh, ini kaum muslim ini orangnya bukan cuma itu saja, ternyata bergantian. Ditambah lagi mereka diminta untuk mencuci pakaian mereka, diminta untuk berganti kostum, membersihkannya. Lalu di belakang itu seolah dibuat apa? Di pagi hari ada seolah keributan, yang seolah ada penyambutan pasukan yang baru. Lalu nanti di belakang ada pasukan berkuda yang tugasnya untuk mengepulkan padang pasir sehingga terjadi kepulan-kepulan, yang itu membuat ternyata orang-orang Bizantin berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan rasa ketakutan ada pada mereka. Mereka merasa bahwa ini pasukan ini bukan pasukan yang kemarin. Pasukan ini nampaknya saja sedikit, tapi aslinya banyak, apa segala macam. Memang kaum muslim tidak bisa memenangkan pertarungan, dan Khalid bin Walid faham tidak bisa memenangkan pertarungan. Tetapi setidaknya Khalid bin Walid meminta ketika nanti, atau berharap ketika nanti pasukan ini beranjak menuju ke Madinah, tidak dikejar oleh orang-orang Romawi, sehingga mereka akan tetap berhenti di sini dan membiarkan kaum muslimin pergi menuju ke Madinah. Strategi yang luar biasa. Strategi. Bahkan di sini seolah tidak bisa dikatakan kaum muslimin kalah, karena kaum muslimin hanya wafat 12 orang, sedangkan orang-orang Romawi jauh lebih banyak lagi yang mati. Dan disitulah Nabi SAW sambil menceritakan kepada para sahabat yang ada di Madinah dan mengatakan, disinilah Saifullah al-Maslul Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus Khalid bin Walid. Padahal di situ 9 pedang Khalid bin Walid patah untuk bisa menjalani pertempuran Mu'tah. Sobat Islampedia, sesampainya di Madinah, berita kemenangan pasukan muslimin yang berhasil memukul mundur musuh membuat Rasulullah SAW bersuka cita. Namun hal ini ternyata mendapat reaksi berbeda dari beberapa penduduk Madinah. Beberapa dari mereka justru merasa kecewa dengan berita kepulangan pasukan muslim dari Mu'tah, sebab Khalid dinilai tidak berani mengejar musuh dan lebih memilih untuk melarikan diri. Mendengar kekecewaan itu, Rasulullah pun tidak tinggal diam. Beliau membela Khalid bin Walid dan pasukannya yang telah berjuang mati-matian membela panci Allah di medan perang. Beliau bersabda, mereka sama sekali bukan orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Mereka insya Allah adalah orang-orang yang saat ini pulang dan akan kembali berjihad.
Sobat Islampedia, kisah para mujahid dalam perang Mu'tah membuat hati siapapun iri melihat betapa tangguhnya jiwa-jiwa para pejuang Allah dalam membela agama. Tanpa mengenal putus asa, meski tangan terputus dan luka tersayat di tubuh, mereka masih terus berjuang meninggikan panji-panji lafaz ilahi Sang Robi. Para sejarawan masih berdebat mengenai jumlah korban sebenarnya dalam perang tersebut. Beberapa catatan sejarah, ada yang mengatakan bahwa pasukan Muslim hanya kehilangan 12 korban, sementara pasukan Romawi tidak diketahui. Pendapat tersebut tentu masih menimbulkan polemik. Namun, kemenangan yang nyata bagi para mujahid sebenarnya telah Allah janjikan di akhirat kelak, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, surat As-Saff, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adan. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat As-Saff ayat 11 hingga 12. Bahkan ketika Rasulullah mengetahui perjuangan Ja'far bin Abu Thalib dalam mempertahankan panji Islam di tangannya yang telah ditebas, Rasulullah bersabda, "Aku melihat Ja'far bin Abu Thalib memiliki 2 sayap. Ia terbang kemanapun ia mau." Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah. Sobat Islampedia, apa efeknya perang Mu'tah ini terhadap kaum muslimin? Sangat besar. Efeknya sangat besar. Karena terbukti, nanti setelahnya terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Apa dia? Fathu Makkah. Akan ada Fathu Makkah. Dan ini berefek dari salah satunya ini, Mu'tah. Karena semua orang Arab kala itu seolah melihat kaum muslimin ini bukan hanya sekedar kelasnya Arab. Tidak. Kenapa? Karena sudah berhadapan dengan kekuasaan Bizantium. Bizantium Romawi kala itu baru saja mengalahkan Persia. Menang perang, penguasa dunia. Kaum muslim mampu untuk bisa menahannya. Padahal jumlahnya pun sangat spektakuler. 3.000 lawan 200.000 dan itu menjadi perbincangan di mana-mana. Walau banyak sahabat-sahabat mulia gugur di sana, tetapi ternyata berita ini mampu untuk bisa menggetarkan musuh-musuh Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, menguatkan hati mereka-mereka yang mungkin sedikit ragu ingin menjadi pengikut Nabi, sedikit ragu ingin masuk ke dalam Islam. Apakah nanti akan ada kekuatan yang mendukungnya? Di situ semua akhirnya menjadi kuat dan berbondong-bondong datang menuju ke Madinah menyatakan keislamannya. Baru setelah itu terjadi peristiwa Fathu Makkah. Ketika Nabi datang dengan kurang lebih 10.000 sahabat, seolah Mekah tidak berani untuk melakukan perlawanan. Bahkan setelah itu lagi, ketika Nabi SAW wafat, dilanjutkan kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kembali Khalid datang menuju ke Syam ini, bahkan terus maju sampai di Yarmuk, berhadapan dengan pasukan inti dari Bizantin, dan mampu untuk dimenangkan. Dan setelah itulah baru bumi dibukakan seolah-olah untuk kaum muslimin mampu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Mu'tah menjadi titik nolnya. Oleh sebab itu pelajarannya juga buat kita pribadi. Terkadang ada beberapa takdir Allah yang membuat kita ini sedih, tetapi bukan berarti kesedihan itu akan terus berlalu begitu saja, tidak. Ikhtiar, tawakal, husnuzan kepada Allah, lalu terus bergerak aktif menuju sesuatu yang jauh lebih baik, perbaiki diri, maka insya Allah kebaikan itu Allah siapkan untuk kita di akhirnya. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, jejak perang Mu'tah hingga kini masih ada dan bisa disaksikan. Lokasinya terletak di kawasan Karak di selatan Yordania. Tanah ini menjadi saksi perjuangan para pasukan umat muslim demi membela panji-panji Islam di bawah komando Rasulullah SAW. Masih di Karak, 3 syuhada perang Mu'tah juga dimakamkan di sini. Sayyidina Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, serta makam Abdullah bin Ruaha. Ketiganya terbaring di tanah para nabi ini, gugur syahid sebagai syuhada. Hingga saat ini, makam ketiga pahlawan perang Mu'tah terus dikunjungi umat muslim dari seluruh dunia. Masya Allah.